Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi Deddy Corbuzier dalam podcastnya bersama Gus Miftah. Kali ini mereka berdua diduga menyebar hoaks dan pencemaran nama baik. Kenapa demikian? Karena mereka menyampaikan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Brother Elia. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Sekarang gini Gus, gua kemarin sempat bahas masalah tentang Elia, tahu nggak sih? Yang Elia tentang, cowok, ya yang cowok agak cewek itu ya? Ya, cewek agak cowok, saya nggak ngerti itu apa. Itu cowok cewek sih? Cowok ya? Kalau dibilang cowok kan namanya Elia. Cowok. Kan kalau kita Elia kan? Apalah arti sebuah nama. Iya. Saya pikir podcast Om Deddy ini untuk orang cerdas. Tapi bukannya substansi yang dibahas, malah bicara fisik orang. Mereka pura-pura bertanya Brother Elia itu cowok atau cewek, sementara dalam video Dr. Richard, Elia sudah sampaikan hal itu. Cowok atau cewek? Saya cowok. Cowok ya, saya tahu. Panggilnya Mas ya. Iya, betul. Mas Elia ya, cowok. Dan Deddy Corbuzier juga sudah pastikan dalam video dia sebelumnya. Elia Miron ini setelah tim saya ngecek, dia ternyata seorang pria. Karena saya sempat bingung ini pria atau wanita. Jadi, sepertinya mereka sengaja mengangkat gender Elia menjadi bagian dari bulian. Kita lanjut. Elia itu yang kirim menyampaikan ke Kementerian Agama untuk merevisi ayat Al-Quran, bukan? Iya ya. Iya, itu lebih parah bagi saya. Kenapa dia ngurusi Al-Quran? Katanya ini ada satu ayat yang harus direvisi. Karena ini menjadikan ayat permusuhan dan sebagainya. Betul. Nah, dalam video tadi, Gus Miftah katakan bahwa Brother Elia mengusulkan kepada Kemenak untuk merubah ayat Al-Quran, karena ayat itu menjadi ayat permusuhan. Padahal kalau kita menyaksikan pernyataan Elia, tidak sedikit pun dia mengatakan meminta revisi Quran. Yang dia minta adalah mereformasi tafsiran Quran yang mengutip ayat Alkitab. Lebih jelasnya seperti berikut. Pendapat kakak yang nyuruh kita buat reformasi Al-Quran itu maksudnya gimana ya? Ya. Ini salah kalimat. Ya, itu bukan reformasi kitab suci ya, bro. Tapi itu reformasi untuk berubah lebih baik. Itu adalah tentang ayat-ayat Injil sinoptik yang dimuat di dalam tafsir. Jadi bukan kitabnya yang saya suruh direformasi, enggak ada. Tetapi yang direformasi itu adalah agar ayat-ayat Injil sinoptik tidak dimasukkan ke sana, agar tidak terjadi perpecahan. Karena toh juga Injil yang kalian yakini dan Injil yang kami yakini itu berbeda. Injil yang kamu yakini itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, betul? Ya. Jadi kan begini, kamu tadi mengonfirmasi bahwa Injil yang kalian yakini itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang saat ini bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang dituliskan oleh para murid dan para rasul. Artinya Injil dan Taurat yang kalian jadikan sebagai rujukan harusnya mengambil dari Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan dari Injil yang dituliskan para rasul yang kami pegang saat ini. Artinya, Injil dan Taurat yang kalian maksudkan itu bukanlah Injil dan Taurat yang kami pegang saat ini. Nah, saya menyarankan kepada Kemenak itu untuk mengharapkan kepada Kemenak agar hal-hal itu tidak dimuat di sana. Agar ketika ada orang yang membaca tafsir itu, atau mungkin ada orang tertentu, orang-orang Kristen misalnya, melihat ayat-ayat kitab suci di sana, bisa-bisa mereka tersandung malah jadi ribut dan berantem gitu. Jadi saya menyampaikan narasi, menyampaikan harapan saya kepada kementerian agar ayat-ayat Injil sinoptik itu tidak dimuat di sana. Karena Injil yang dijadikan rujukan itu adalah Injil yang diturunkan kepada Isa. Sedangkan Injil sinoptik bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang ditulis oleh para murid dan para rasul. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan yang sebenarnya dari Elia. Tidak ada sedikit pun dia mengatakan meminta merevisi ayat Quran. Pertanyaan kita adalah, kenapa sekelas Gus Miftah dan Om Deddy ini sembarangan menuduh orang tanpa bukti? Sepertinya bukan cuma mereka yang membuat tuduhan seperti itu. Bahkan berita online sekelas FIFA juga mengatakan hal yang sama.
Dan juga diutarakan oleh beberapa TikToker bahkan Arie Untung. Berikut videonya. Ada orang Al-Quran minta direvisi. Kalian pasti tahu siapa dia, Mbak Elia. Katanya bukan Mbak tapi Mas. Mas Elia ini minta Al-Quran direvisi. Mas Elia, apa mbak kira Al-Quran iki skripsi sing kudu direvisi? Kan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kamu ini menginginkan reformasi Al-Quran. Mbak, kamu tahu nggak sih Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah loh, firman Tuhannya umat Islam. Dan yang lebih gak masuk akal lagi, kamu meminta reformasi itu kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Belakangan kita mendengar salah satu konten yang kemudian menjadi pembicaraan, yaitu yang berujung kepada bahwa Al-Quran harus direvisi, gitu ya. Bilang Quran harus direvisi katanya. Bukan Quran yang direvisi, tafsirnya. Tafsirnya gitu ya. Elia, bener-bener lu ya minta reformasi Al-Quran, reformasi gigi lu. Lu track-tracknya toleransi lu ketika ngelihat ayat Al-Quran yang mirip dengan Injil, kenapa lu kepanasan? Minta direformasi segala. Siapa lu? Gue kasih tahu sama lu ya, nggak ada di dunia ini yang boleh mereformasi Al-Quran. Kalau ada orang itu di Indonesia, gue bakar. Kenapa mereka segampang itu mengeluarkan tuduhan? Padahal orang yang mereka tuduh tidak melakukan apa yang dituduhkan. Apakah ini bagian dari karakter assassination? Mereka tidak peduli benar atau tidak apa yang mereka sampaikan. Yang penting banyak orang sudah percaya bahwa orang yang mereka tuduh sudah dicap penista agama. Kalau Brother Elia mau, dia bisa menuntut balik semua orang yang menuduh dia dengan sembarangan, karena tidak sesuai fakta. Berikut ini adalah pernyataan Elia. Ketika dulu saya dihujat orang, dicaci dimaki, difitnahkan bahwa saya dituduh ingin merubah kitab orang lain hanya karena mereka digoreng orang. Lihat kan, pada akhirnya dari mereka sendiri sepakat dengan saya. Mereka sendiri mengatakan sepakat dengan Elia bahwa tidak boleh ada ayat Injil di dalam penafsiran kitab suci mereka. Pada akhirnya mereka mengerti maksud saya. Apakah orang yang menghujat saya itu tidak malu dengan hujatannya? Karena maksud saya baik. Saya berdiri di dalam kebenaran, maka saya tidak perlu merasa bahwa saya salah. Karena pada akhirnya mereka mengerti, dan sekarang mereka telah mengerti maksud saya. Maka saya tidak perlu melakukan pembelaan ABC bla bla bla, nggak perlu. Karena saya nggak perlu harus menyatakan diri yang seperti apa agar saya terlihat benar, nggak perlu. Itu semua akan disingkapkan. Itulah menjadi pemberita dan pewarta. Harus seperti itu. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan Elia. Dan pernyataan Elia ini ternyata disetujui oleh mualaf dehidrasi dan polemikus lainnya. Bahwa mereka setuju dengan Elia dan mengajukan permohonan yang sama ke Kemenak RI. Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu dari dulu, saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu, videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya, saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi, kalau bisa saya ketemulah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Saya pengen ngobrol gitu. Itu tanggapan dari saya ya. Pertanyaan kita adalah, apakah mualaf dehidrasi dan para polemikus lainnya ini sedang meminta Kemenak merevisi ayat Quran? Tentu saja tidak. Mereka meminta merevisi tafsir Quran yang menggunakan ayat kitab suci orang lain. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Gus Miftah dan polemikus muslim lainnya. Semoga menambah informasinya. Tuhan Yesus memberkati.